Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Barid Azhar. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Gimana nih? Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yang jauh-jauh dari Timur, Pak. timur ya. Soal timur. Kalau yang kanan saya ini Lead, Pak. Lead? Berarti ya, lead. haru ya. Wow. Yang pertama ini sama Kang Ulil. Gimana kabarnya, Mas Ulil? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya. Hatinya juga baik hatinya. Rada kacau. Nggak tahu karena apa, Mas? Kejombloan tapi Oh, berarti jomblo ya ini ya. alhamdulillah. Oke, kali ini nanti kita akan membahas mengenai kenapa sih jomblo itu menjadi sebuah problem, menjadi sebuah masalah. Takoni, Pak. Ya nanti ini Mas Ulil dari Desa Batialit, kecamatan mana? Kecamatan Bate. Batialit, Kabupaten Jepara ya. Iya. Iya. Yang kanan kiri saya ada Mas Zaki, yang biasa dipanggil Margo ceki seceki-cekinya aha ihi sekarang sih kayak mana kayak gitu segini papap panggilannya. ceki. Ya, ini seorang humoris ya, yang mungkin katanya masih jomblo ya, Mas ya. Masalah itu Pak Pak. Acek le Pak. Ya. Masalah kejombloan yuk. Gimana ya Pak ya? Antara takdir dan cobaan ya iya Pak. Yang ngono kuwi tapi ya saya tetap bersabar. Nggak masalah takdir atau cobaan, sebenarnya sudah ada takdir kita, tapi belum saatnya. Oh gitu Pak. Iya dong. Yang penting jodoh kita tertulis di Ya, Lauhul Lauhul Mahfud. Mungkin sekarang masih bersama orang lain, masih dirawat ya, masih dibonjangin kayak Oh gitu ya. Oke. Atau mungkin jodoh kita yang solehah masih membaca kalamnya, wah luar biasa. Kalau kriteria Mas Zaki ini yang sering membaca kalamnya atau yang sering dibawa orang lain, dirawat oleh orang lain? Kalau saya ya pokoknya yang baik Pak, Yang solehah ya. yang soleha dan solehot gitu. Jadi batin dan apa ini namanya Apa? Ya. luarnya ini sangat memadai Yang- gitu. Nah seperti itu. Kalau kriteria dari Mas Ulil gimana? yang gitu ya. Kalau ibarat rujak itu yang kayak gitu apa yang kayak gitu. Cerutup. Yang gimana? Yang soleha atau yang gimana? Ya, soleha. Ya. Cantik bonus. Tapi kalau kurang cantik ya minta yang cantik. Cantik bonus, ganteng bonus. Iya. Terus saya yang jelek ini promo apa gimana Pak? Diskon. Boleh kita kalah rupa ya, tapi takdir tidak pernah tergantikan oleh yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Wah, luar biasa. Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu jomblo yang sampai sekarang menghantui para pemuda. Banyak dari pemuda itu yang mengatakan saya jomblo. Ada yang jomblo dia bahagia, ada yang jomblo dia sakit hati. Mungkin karena baru ditinggalin dia mengaku jomblo, mungkin karena diambil ditikung sama temannya dia menganggap jomblo, ataupun sampai sekarang belum pernah pacaran misalkan jomblo. Kalau Mas Jaki kriterianya ini menganggap jomblo itu bagaimana? Jomblo itu kalau saya menikmati sendiri itu ada enaknya. Oh, kalau Mas Jaki jomblo ya? Sementara Pak. Sementara Buat seperti kalian yang menginginkan mempunyai suami Mas Jaki ya, Ya. kabar sama saya dulu ya. ya hubungi nomor di bawah ini. Yo, gimana Mas Jaki ini? Yang menurut Mas Jaki ini keadaannya jomblo, masih jomblo? Kalau saya sendiri sebagai pemuda jomblo yang menikmati alur, ada enaknya, ada enggak enaknya. Wah, enaknya apa? Itu seperti apa? Kalau kita sedang kerja, biasanya kan ada wanita yang
pengennya ditemenin terus, Waduh. dikabari terus. Kok kayaknya pengalaman ya? Wah, pengalaman sekali, Mak. Aku tak warai. Gimana? Tak warai. Dikasih tahu sama Mas Ulil ya. Iya. Berarti lebih pengalaman nih. Ya, masa lalu. Intinya Masa Intinya lalu. of the course. Terus bilang, oh gimana seperti itu kalau dalam dunia kerja ya? Ya, sekarang kan kamu di mana? Kabarin, nggak ada yang nemenin lah. Sebelah. Maaf para wanita-wanita, Ya. kami lelaki harga dirinya ditentukan dari bekerja ya. Ya. Kalau kamu ingin ditemani terus, cari yang pengangguran. Siap, maju pengangguran. maju. Pengangguran. Maju, siap. Pengangguran itu, tapi pengangguran itu apa, Pak? Ya, gimana? Pengangguran itu dia hanya tidak punya pekerjaan, belum tentu dia tidak punya uang. Wah, gitu loh, Pak. Contohnya kayak seperti ini ya. Ya siapa pengangguran. tahu nendang pintu kan nggak tahu. Iya. Itu begini. Penting punya uang. Tidak semua orang punya pekerjaan, tapi Iya. semua orang punya rezeki. Uh. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Gimana itu? Seperti itu. Yang disedot itu kini. Udah masuk. Nah, kalau yang nggak enaknya, Pak, Ya, kayaknya gimana? seperti nanti malam minggu, Pak. Iya, Saya itu gimana ya? merana ya. Merana, Mending gelisah. mending jok motor kamu dipotong ya. Enggak, Pak. Mau tak isi paku, cenderongot gitu loh, Pak. Cenderongot. Jadi, Pak, Bah, lancian kaki nih, Pak. Iya, Mau Pak. tak copot sekalian, Pak. mending bannya sekalian dicopot ya. Ya jangan apa. Jangan. Itu buat cari cewek, Pak. Kita cari. Nggak enaknya itu kalau malam minggu. Iya, seperti Pak. itu. Yang lain pada sama pacarnya. Iya. Kita sendiri paling ngerebus mie, Pak. Sambil mikirin nasib. Wah. Apalagi umur sekarang kan diam sebentar mikir nasib gitu. Waduh, ya. Sampai kapan saya begini, Pak? Wah. Nanti dikasih backsound sedih-sedih ya, Pak? Iya. FYP. ya. Itu segi enaknya, segi gak enaknya ya. Ini menurut persepsi Mas Yaki. Iya. Kalau mungkin dari persepsi menurut pendapat Mas Udil ini, memandang jomblo itu bagaimana? Atau mungkin sama seperti Mas Yaki ataupun berbeda? Oh, mungkin jomblo itu enaknya itu seperti makan apel. Apel itu ketika awalnya itu enak, tapi ketika dibiarin busuk. Bah, kalau saya nggak tahu, Pak. Nggak Saya nggak doyan buah saya. Itu doanya wanita. Mentahannya saja uang. Gimana ya menurut Mas Udin itu? Ya begini. Begini. Tak ceklane Ya, Pak. ya, ceklan. Aku milih kok. Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Iya. Merdeka. Ya. Ya, kok. Bahasa Jawa ya, Pak. Ya, Ya. Aku kok ora iso bahasa Indo yakin. Kacau. Gimana menurut Mas Udin ini? Menurut saya jomblo itu bahasa Jawa kok ya. Ya, Menurutku jomblo ya kenikmatan. kenikmatan. Kenikmatan piye loh? Kenikmatan. Ya. Mas Jaki Kita yakin. persepsi ya, persepsi ya. Siap. Nah, ini Alhamdulillah musibah, kenikmatan. ini kenikmatan. Ya, oke. Ya ana rada musibah bareng. Musibahnya bagaimana? Musibah lek ro kancane ditelepon mlongo, Mbak. Aduh. Apa nelpon sapa ya? Kalau telepon saya caranya gini. Kalau kamu ditelepon cewek, nelpon kartu tri operator. Oke. Gombalin sampai baper, Pak. Sampai baper. Masih dikasih kuota gratis seumur hidup. Atau Google. Bisa tuh cewek itu. Musibahnya seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau nikmatnya gimana? Nikmat. Iya ya. Piye mau kata-kataku kok wis ilang kabeh godol angin. Heeh. Mungkin nikmatnya seperti minum kopi. Boten, Oh, betul. boten. Gimana? Saestu boten. Betul. Kopi ku wonten efek sampingnya. Apa, Mas? Efek sampingnya boten saged tilem. Nah, Ya, sama seperti cinta. lah iya, ngelek wis kadung putus kan ora ilang-ilang Aduh, efeknya. mungkin Iya, Pak, istri saya pengalaman ini ya. Mungkin. Sudah putus tapi ya hilang-hilang ya. Nah, iku. Sampai tembus. Aku ya pengalaman kok, Pak. Mau pendapat? Masuk sini, Pak.
Jangan dimasukkan di sini. Berat gini kawan. Ya. Seperti yang dikatakan Paulin ya. Iya. Hujannya sudah reda, banjirnya belum surut. Dianya sudah tiada, kenangannya masih nyangkut. Aduh. Mak jelep. Bos dodo. Tekan balong mak. Pak. Balong ya sing atas ngono sing tembus ya. Ayo, pol sel-sel kecil krosol pak. Cara modern nih tundebon cara anu pak. Wong-wong TikTok kuwi. FYP. FYP. Mending banjir ya Pak sing burung asap. Ketibali ana sandal lho, marai abot. Ya kaya ngono kenangan. Nak pikiran ya abot. Membebani kita. Aku membaleni nenek. Berat kawan. Aja ngono pak, saking urung tok kowe. Enggak sentuh malah Wis tahu. kamu kok miliki Wis tahu Pak, wis tahu. Mulane aku iki rada trauma. Waduh, trauma. Nomor 1 trauma, yang kedua rak tontonnya. Trauma. Kalau kamu terus, wah, udah aku udah. Cari yang lain ya. Iya. Maju terus. Apa mundur? Yang kemarin-kemarin jadikan pelajaran. Ya, baik betul sekali ya. Tapi masalah trauma. Wah, ngono Cak. Aduh. Basi ya seperti basi. Pernah seperti itu gak? Alhamdulillah pernah. Pernah dibanding-bandingkan. Wong kok ngene. Waduh. Lanjut Mas Jaki. Berani. Hup es sore Mas. Tes. Nah, ini lalu ketika kita melihat orang yang jomblo dengan orang yang sebenarnya tidak jomblo, apa sih yang berada di pikiran kita? Menurut Mas Munil gimana? Yang pertama kali melihat perbedaan dari oh itu jomblo sendirian, oh ini tidak jomblo, dibunjangin, nggak melakukan ini, terus naik motor itu ketika melihat orang yang jomblo sama orang yang tidak jomblo bagaimana? Nek ngerti wong jomblo ya. Kayak buri kok jomblo ora ya. Kayak saya tenang ngono awen. Iku lah kenikmatane wong jomblo. Ngomong-ngomong mikir masa depan tapi ora tentang selamanya cinta. Asik. Selebel. Catat 1 Oktober 2022. Mantap. Lagi bisa gak lagi? Nggak bisa. Perlu panggilan saya. Oke. Selebel. Iya. Oh ada. Itu nomor wahid. Iya. Isna ininya apa? Isna ininya. Ini sapi pak. Untuk uang kali pisang. Aku kentang. Wah. Jadi gue nang jaga. Ini ngenteng nih. Wah, ngenteng. Lah iku mau ngerti wong jomblo. Nah, kalau melihat orang yang tidak jomblo bagaimana? Pengen seperti itu atau Sing pacaran ta sing wis kawin. pacaran. Sing nikah, oh sing pacaran. Pacaran. Iya. Iri, enggak ana iri, mesti wong normal ana iri. Rasa irinya juga. Irine piye? Saya Raisa ya. Piye yo ayo. Ora iso diungkapno karo kata-kata. Menawa Mas Jaki iso, aku ora iso. Ungkap kata-kata wis mentok carane wis. Orang yang jomblo sama orang yang tidak jomblo pacaran. Pertama kali yang pikiran kamu apa? Kita lihat dari tadi Pak. Iya. Dirimpungi. Iya, ada seperti itu ada. Seperti itu. Kayak Hose, Pak.
Wih loh. Sebenarnya kamu juga punya, tapi belum terlihat siapa yang sebenarnya. Saya pun juga belum berhubungi. Ya, waduh dengan TNI lah. Memang takdir jodoh itu sudah diatur, sudah dijata. Tapi kita tidak boleh hanya diam-diam saja. Kita harus berusaha. Kita harus mungkin jalur kita lewat misalkan dengan misalkan kenalan dulu, ta'arufan dulu. Itu memang jalan kita seperti itu. Terkadang ada beberapa pemuda yang jodoh sudah diatur, sudah dijata. Saya diam saja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Dan kita disuruh untuk berusaha. Begitupun dengan rezeki ya. Rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Oh ini Mas Ulil jatahnya ini 1 triliun. Tapi dia hanya diam di rumah, tidak ngapa-ngapain. Nggak bisa dapat rezeki itu. Kita harus berusaha, harus bekerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Betul kan? Iya, betul Pak. Tapi ada orang-orang tertentu. Iya. Contoh baru keluar rumah deket 5 jangka. pundak nata bisa jatuh cinta Pak. Dan nata apa ki? Iya Pak. Kepikiran tak iso turu. Sapa? Mending. Besar Bapak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, iya.